warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustaz Cahyadi Takaryawan selaku owner dari Wonderful Umrah dan juga pembina di Madrasah Baitullah, dan juga pada pagi hari ini menjadi pembicara kita yang sangat luar biasa sekali akan membahas mengenai mengapa kita harus umroh di waktu muda. Nah, ini simak 7 rahasianya. Ini ada apa saja? Mungkin Bapak Ibu penasaran gitu ya. Satu apa, dua apa, tiga apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, marilah kita senantiasa ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga pada pagi hari ini senantiasa kita dapat diberikan nikmat iman Islam, sehingga pada pagi hari ini bertemu bersua di Madrasah Baitullah untuk bisa mempersiapkan bekal-bekal terbaik untuk bisa nantinya ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala atau malah sudah diundang nantinya bisa kembali lagi ke sana atau senantiasa dapat untuk mengupgrade kapasitas diri. Tak lupa juga salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada beliau senantiasa kita dapat bersolat dan juga mengharapkan nanti yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau dan bersama dengan beliau dari jannahnya Allah Taala. Padahal kita mulai Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adalah sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kami ingatkan untuk Bapak Ibu bisa mute terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai pembahasan mengapa harus umroh di waktu muda. Simak 7 rahasianya. Kepada Ustadz Cahyadi, apakah sudah siap Ustadz untuk menyampaikan materi oke, pada sudah. pagi hari ini? Baik, pada Ustadz Cahyadi kami silakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berbahagia sekali pagi-pagi kita sudah bisa silaturahim kembali untuk bersama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, untuk lebih bisa membawa kebaikan bagi kita semuanya, wabil khusus dalam kaitan dengan usaha kita di dalam satu keluarga untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini memerintahkan kepada suami istri, kepada ayah ibu untuk menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka, yang diantaranya para mufasir menyatakan cara untuk menjaga dari api neraka itu adalah dengan mengajak semua anggota keluarga melaksanakan syariat Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, di antara syariat Allah itu adalah bagaimana kita menunaikan ibadah ke tanah suci, baik berupa haji maupun berupa umroh. Akan tetapi karena haji itu merupakan rangkaian peristiwa yang panjang antreannya di Indonesia, sampai dengan dari kisaran 20 tahun sampai kisaran hampir 50 tahun ya, di berbagai kabupaten di Indonesia yang berbeda-beda. Beberapa kabupaten seperti NTT masih di bawah 20 tahun, seperti berapa belas tahun. Lalu kemudian di banyak kabupaten itu antara 20 sampai 30 tahun. Lalu bahkan di
kabupaten tertentu itu bisa mencapai 47 dan 48 tahun, hampir 50 tahun. Nah, ini menandakan pada kita bahwa kalau kita nunggu haji, sementara baru daftar sekarang, itu nanti berangkatnya masih 20 tahun lagi atau bahkan 30-an tahun lagi atau bahkan 40-an tahun lagi gitu ya. Kalau se-Indonesia di rata-rata itu kisaran antrenya di angka 30-an tahun kalau di rata-rata ya. Jadi oleh karenanya menjadi masih sangat panjang. Kalau Ananda misalnya sekarang umur 20 ya, lalu kemudian nanti 30 tahun lagi, kelak dia baru akan berangkat umur 50. Nah, padahal di masa-masa dia masih muda belia, Ananda yang masih berumur produktif, masih kategori dewasa awal, dewasa tengah, ya mereka sangat penting untuk memiliki pengalaman spiritual ke tanah suci sebagai bekal untuk menapaki kehidupan mereka pada saat mereka dewasa sepenuhnya. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana menyiapkan generasi muda, lalu kita berbicara tentang agar menyiapkan mereka haji, itu rasanya jadi terlambat dalam artian tujuan kita untuk menyiapkan mereka dari awal itu menjadi kurang tercapai karena antriannya masih lama. Antrian rata-rata 30 tahun gitu ya. Jadi Ananda yang umur 20 itu nanti berangkat sudah 50, itu kan sudah umur-umur yang tidak lagi muda, yang oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kenapa umroh gitu ya pada kesempatan pagi hari ini. Kenapa umroh? Karena kalau nunggu haji, daftar sekarang berangkatnya rata-rata 30 tahun lagi. Oleh karenanya, teman-teman yang sekarang masih muda sampai taruhlah umur 30 ya, itu kalau daftar sekarang berangkatnya rata-rata pada umur 60 nanti. Jadi tentu itu sudah tidak muda lagi. Padahal yang kita inginkan kenapa muda kita dorong untuk ke tanah suci supaya memiliki pengalaman spiritual sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan mereka di masa yang akan datang, di saat mereka itu nantinya menapaki karir, menapaki pekerjaan, dan mereka akan berkarya serta berprestasi dengan bekal-bekal yang baik. Nah, Ayah Bunda, saya akan mengajak Anda semuanya ya untuk mulai berbincang. Boleh diklik materinya. Saya akan mengajak terlebih dahulu memahami bahwa para ulama memang ada beda pendapat soal hukum umroh ya. Kalau eh, ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hambali, sebagian ya, karena ulama-ulama Hambali ini ada eh, ada yang berbeda pendapat. Jadi kalau Syafi'iyah dan Hambali itu umroh itu wajib sekali seumur hidup. Tapi nanti Imam Malik ya, ini mohon maaf belum tercatat di sini, pendapatnya ulama-ulama Maliki dan Hanafi itu hukumnya adalah sunnah ya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Kalau bisa diubah Mas Nizar itu tulisannya ya. Jadi yang kedua itu ulama Maliki dan Hanafi ya, bahwa umrah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau Syafi'i dan Hambali hukumnya wajib sekali seumur hidup. Wajib tapi sekali seumur hidup. Tetapi kalau ulama Maliki dan ulama Hanafi itu berpendapat bahwa yang menjadi hukum dari umroh adalah sunnah. Oke, boleh diklik lagi. Ayah bunda sekalian, setelah kita memahami hukum umroh, kita juga perlu eh, memahami bahwa umroh adalah sebuah ibadah yang memerlukan fisik yang sehat dan kuat. Kenapa memerlukan fisik yang sehat dan kuat? Karena memang itu rangkaian perjalanan ya yang tidak dekat gitu. Perjalanan jauh dari Indonesia menuju Mekah dan Madinah. Kita kalau dari Indonesia itu nanti mendaratnya bisa di Madinah, bisa di Jeddah, umumnya di dua tempat itu. Nah, perjalanan dari Indonesia menuju Madinah atau Jeddah itu kurang lebihnya sekitar 10-an jam di pesawat. Berkendara 10 jam ya di atas pesawat itu peristiwa yang tentu saja membutuhkan kesiapan fisik kita gitu. Yang supaya nanti kita bisa turun dari pesawat itu
tidak mengalami kondisi yang lemah yang menyebabkan nanti menjadi kurang optimal dalam ibadah umroh, baik umrohnya itu sendiri maupun pengiring-pengiring umroh seperti ibadah di Masjidil Haram dan ibadah di Masjid Nabawi. Nah, perjalanan pulang balik ya dari Indonesia menuju Mekah Madinah itu sendiri sudah jelas ya memerlukan fisik yang kuat. Tapi kalau kita tanya apakah ini jauh? Nah, saya sudah menulis beberapa waktu yang lalu kalau di antara teman-teman bergabung di grup alumni Wonderful Umroh atau keluarga besar Wonderful Umroh ya, sudah saya tulis tentang relativitas perjalanan. Apakah jauh atau dekat ya, itu relatif. Kenapa? Karena kalau naik pesawat dari Indonesia menuju Jeddah itu 10 jam, kalau kita hitung 10 jamnya saja ya tanpa tanpa mempedulikan moda yang digunakan apa, moda transportasinya apa gitu. Tapi lihatlah 10 jamnya. Bukankah 10 jam itu kalau kita naik kereta api dari Jogja menuju Malang misalnya, atau dari Jakarta menuju Surabaya. Kalau Jakarta menuju Surabaya itu lebih dari 10 jam. Ya, jadi itu belasan jam kalau Jakarta Surabaya ya. Itu belasan jam. Jadi kalau kita naik kereta api dari Jakarta sampai Surabaya itu sudah lebih dari 10 jam. Berarti kan kalau kita bicara soal jamnya itu ya, jam itu tanpa membandingkan antara pesawat dengan kereta api dengan bis dan seterusnya ya. Maka sebetulnya perjalanan 10 jam itu sebetulnya biasa aja bagi banyak kalangan warga Indonesia yang bepergian jauh. Mereka naik kereta api misalnya dari Surabaya menuju Jakarta, pulang balik. Dari Surabaya menuju Bandung, pulang balik. Itu sudah lebih dari 10 jam. Makanya sebetulnya kalau kita lihat apakah itu jauh ya, apakah itu lama, lah ini relatif gitu. Jauh itu relatif, lama itu relatif gitu ya. Nah, belum lagi ketika transit di beberapa negara. Sahabat sekalian, kenapa harga perjalanan umroh dari berbagai biro itu berbeda, bahkan di satu biro yang sama itu bisa memberikan harga yang berbeda. Kayak Wonderful Umroh ini ya, teman-teman di tim Wonderful Umroh itu ada harga yang di bawah 30 juta, jadi di harga 25-an juta. Ada yang di harga 31 juta, ada yang di harga 35 sampai ada yang di harga 45 juta gitu ya. Itu kenapa harganya berbeda-beda? Salah satunya adalah jenis pesawatnya, bukan saja pesawat apa dalam artian apakah Garuda, apa Saudia, apa eh, pesawat-pesawat lainnya gitu ya, Lion dan seterusnya gitu. Bukan hanya itu, tapi adalah apakah dia transit apa tidak gitu. Jadi kalau dari Indonesia langsung ke Jeddah, dari Indonesia langsung ke Madinah itu lebih mahal daripada kita memilih pesawat yang transit. Apalagi kalau kata orang Jawa, Tronsat transit. Apa itu? Berkali-kali transit. Jadi di Malaysia transit, terus kemudian nanti eh, di Ethiopia ya kemarin Ustadz Deden Anzar yang salah satu Ustadz pengisi Madrasah Baitullah kita, beliau melaksanakan umroh dengan harga yang murah di angka 20-an juta rupiah, tetapi harus transit 2 kali, salah satunya di Ethiopia gitu. Nah, ketika transitnya itu lebih dari sekali ya, Tronsat transit tadi itu tentu membutuhkan fisik yang tentu lebih lebih baik lagi karena kalau tidak transit sekali naik pesawat turun sudah di Jeddah alhamdulillah. Naik pesawat turun sudah di Madinah alhamdulillah. Kalau transit ya misalnya transit 2 kali seperti pengalamannya Ustadz Deden. Begitu naik pesawat, transit di Malaysia. Baru sampai Malaysia. Setelah itu naik pesawat lagi, transit di Ethiopia. Loh, sampai Ethiopia, belum sampai Jeddah, belum sampai Madinah gitu ya. Terus naik pesawat lagi, baru sampai Madinah gitu. Nah, itu kan transit itu menimbulkan tenaga tersendiri gitu ya. Tetapi kalau ini nanti masih muda belia, itu malah dinikmati. Kenapa? Jadi pengalaman gitu ya. Oh, alhamdulillah sekali perjalanan bukan saja telah melaksanakan ibadah umrah, tetapi juga sekaligus bisa pengalaman yang belum pernah ke Malaysia, pernah ke Malaysia. Ada yang transit di Thailand, alhamdulillah pernah ke Thailand. Ada yang belum pernah ke Ethiopia, alhamdulillah pernah ke Ethiopia gitu ya. Karena transitnya cukup lama sehingga ada kesempatan untuk keluar dari bandara, nengok sebentar gitu ya beberapa
kawasan titik-titik spot-spot tertentu di kota di negara yang ditransit itu. Kalau ke Malaysia itu nanti akan sempat jalan-jalan sebentar di Kuala Lumpur. Kalau di Thailand nanti sempat jalan-jalan sebentar ke Bangkok. Kalau ke Ethiopia transitnya itu sempat jalan-jalan sebentar ke Addis Ababa dan seterusnya. Nah kalau anak muda ya kita sedang ngomongin anak muda itu malah mereka senang, alhamdulillah bisa bisa memiliki kesempatan untuk ngerti beberapa negara gitu ya. Tapi kalau itu sudah senior, ini nanti merepotkan dan banyak sekali yang merasa capek duluan sebelum sampai di tanah suci. Terus bahwa dia memerlukan fisik yang sehat dan kuat, bisa kita lihat bahwa kita harus perjalanan ke Mikot, kemudian nanti ada tawaf, kemudian ada sa'i gitu ya. Itu kan semuanya butuh waktu dan butuh tenaga untuk perjalanannya. Belum lagi kemudian sehari-hari ya, kalau kita ingin ibadah ke Masjid Nabawi di Madinah atau Masjidil Haram di Mekah, maka perjalanan dari hotel menuju masjid tergantung dari jaraknya dan tergantung dari situasinya. Ini teman-teman yang pernah berkali-kali umroh tentu mendengar ya, ada satu hotel yang lagi banyak diomongin oleh jamaah Indonesia, namanya Hotel Anjum. Ini kalau teman-teman simak beberapa akun yang mengupas tentang umroh, ini hari-hari saya sejak berangkat umroh beberapa waktu yang lalu sampai hari ini itu masih menemukan banyak banget akun-akun yang mengupas tentang umroh itu ngomongin soal Anjum dengan cara yang sama, yaitu mereka mengatakan Hotel Anjum itu dekat di mata dan jauh di kaki. Ini ungkapan yang saya juga mendengar dari para mutawif ketika kemarin umrah ya, dan ternyata ditulis juga oleh sangat banyak akun yang para pengelola umrah itu pada mengulas Hotel Anjum itu. Jadi ini kalau misalnya ya jarak perjalanan dari hotel menuju ke masjid itu jauh, ini kan berarti butuh kesiapan fisik ya. Teman-teman sekalian, Hotel Anjum itu kalau eh, dihitung dari halaman hotel menuju halaman masjid itu dekat. Tapi halaman masjid yang dimaksud itu masih jauh untuk menuju ke masjidnya. Dia masuk halaman, tapi untuk menuju lagi ke masjidnya, itu nanti masih jalan jauh lagi. Jadi oleh karenanya, contoh ya, kalau misalnya kita dapat tempatnya itu hotel yang cukup jauh, maka tentu ini akan menyebabkan butuh fisik ya. Apakah itu bermasalah? Tidak. Makanya kan kita ngomong anak muda kan. Kalau orang tua mungkin iya bermasalah karena mereka sudah tidak kuat jalan jauh. Tapi kalau anak muda tidak. Kenapa? Satu, pahalanya lebih banyak. Dua, olahraga gitu kan. Jadi ini bukan masalah. Kalau dikatakan Hotel Anjem itu dekat di mata dan jauh di kaki itu artinya apa? Pahalanya lebih banyak ya. Kemudian nomor duanya olahraga kan. Olahraga karena PP kan dari hotel ke masjid. Kemudian yang ketiganya kuliner. Jadi nanti sambil perjalanan itu ngelihat sesuatu anak muda senang beli ini beli itu gitu ya. Jadi jauh perjalanan nggak apa-apa gitu. Jadi apakah hotel jauh itu bermasalah? Ya belum tentu. Bagi orang tertentu bisa jadi bermasalah karena fisiknya yang tidak mendukung. Tapi bagi kelompok anak muda insya Allah tidak bermasalah meskipun itu jauh ya. Karena justru mereka bisa mendapatkan lebih banyak hal. Kemudian perjalanan yang ternyata bukan saja lengang tapi penuh sesak, misalnya saat tawaf ya. Seandainya tawaf itu kita hanya beberapa orang gitu ya, maka kita bisa menempel pada dinding Ka'bah itu sehingga perjalanannya dekat banget. Karena Ka'bah itu ukurannya hanya 12 meter kali 12 meter, kotak 4 itu ya, itu 12 koma sekian, di mana komanya itu beda-beda itu. Tapi di angka 12 meter Ka'bah itu. 12 kali 12 kali 12 kali 12, tapi ada koma-komanya yang berbeda-beda di setiap sisi itu. Nah, itu kan berarti hanya menapaki berapa? 40-50-an meter ya. 50-an meter kalau kita persis mepet gitu di dinding Ka'bah itu. Tapi kan itu mustahil, Bapak Ibu melihat gambar yang diposting ini ya. Gimana coba caranya di situ? Ini kan menjadi sesuatu yang sangat berat bagi kita untuk berhasil menempel, apalagi musim haji. Ya jelas peluangnya itu lebih sedikit, bukan berarti nggak bisa, tapi kan peluangnya lebih sedikit. Kalaupun menempel di dinding Ka'bah dan berjalan di situ, itu juga tidak bisa cepat karena penuh sesak untuk bisa lewat saja, apalagi kalau mau berombongan ya, Masya Allah ya, itu peristiwa jihad tersendiri, perjuangan yang berat dan insya Allah pahalanya juga besar. Nah artinya ini butuh kekuatan fisik ya, supaya kemudian kita melewati
perjalanan tawaf dan sa'i yang bisa jadi penuh sesak itu kita juga kuat. Nah, belum lagi nanti yang harian-harian seperti antre di lift ya. Coba kalau kemarin Mas Nizar ini berangkat umroh itu ya. Kalau kita antre di lift itu kemarin kita bersyukur karena bulan Syawal itu tidak terlalu kredit gitu. Tapi kalau pas bulan-bulan yang kredit seperti akhir Ramadan, kemudian pas musim haji seperti ini, itu kita bisa antre live itu mungkin 3 kali, 4 kali baru dapat gitu ya. Sudah lewat, penuh, kita tunggu lagi. Padahal kan kalau nunggu itu kan berarti nunggu dia turun terus naik lagi, terus ke lantai kita gitu ya. Tuh, oh ya penuh lagi. Terus kita tunggu lagi, mungkin baru 4 kali dapat gitu ya kalau pas masa-masa kredit itu. Ini capek ya bagi orang yang sudah tidak bagus fisiknya ini nunggu live aja capek. Nah kalau kita lantainya itu nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Saya pernah berjalan pada umroh yang tahun lalu itu di lantai sekitar 10 kalau hotel di Mekah pada waktu itu ya. Saya nyoba untuk jalan kaki naik tangga yang 10 lantai itu. Yaitu kalau untuk umur-umur seperti saya kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari kan itu juga butuh effort yang lebih gitu ya. Kalau anak muda insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Mas Nizar suruh lantai 10 PP gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah seumuran saya paling-paling sekali 2 kali gitu. Tapi kalau tiap hari tentu kita akan sangat berat gitu. Itu contoh ya bahwa umroh itu memerlukan fisik yang sehat dan kuat. Bagaimana kalau tidak sehat tidak kuat? Ya bisa, tapi nanti ada caranya. Kita sekarang sedang ngomongin anak muda dengan asumsi mereka itu sehat dan kuat gitu ya. Boleh diklik next lagi materinya. Nah teman-teman sekalian, kita lihat jarak ya, misalnya jarak perjalanan. Kalau tawaf, itu tadi saya bilang tergantung jarak dari Ka'bah. Kalau makin dekat ke Ka'bah, makin dekat perjalanannya. Tapi kan itu susah gitu ya, susah. Maksudnya peristiwa yang langka gitu bahwa kita itu bisa nempel di Ka'bah dan berjalan tawaf gitu peristiwa langka, bisa tapi langka. Maka kalau kita menggunakan ukuran umumnya ya kalau pas lagi istilah orang Jawa selo gitu ya. Selo itu longgar. Longgar itu tidak banyak jamaah gitu ya. Ya kira-kira di kisaran 1,5 kilometer 7 kali putaran itu. Itu kalau kita longgar dan bisa ke arah yang dekat. Tapi kalau kemudian ternyata jauh, itu kita bisa sampai 7 kilo, bahkan bisa lebih dari 7 kilo kalau putarannya semakin jauh, 7 kali itu. Jadi sekali putaran itu bisa 1 kilometer ya. Itu kalau kita berada di jarak yang jauh. Makanya kalau kita beruntung karena tidak terlalu lama, itu 7 putaran itu 1,5 kilometer. Tapi kalau pas sangat ramai dan kita harus jauh, itu bisa sampai 7 kilometer bahkan lebih dari itu. Kalau kita mau ke lantai atas, itu nanti di sana ada skuter. Bagi Bapak Ibu yang, waduh ini jauh banget, naik skuter aja boleh ya. Yang naik skuter itu dia tidak harus orang tua atau tidak harus orang sakit. Bahkan anak muda pun mau naik skuter boleh, apalagi yang berpasangan ya, suami istri gitu, naik skuter berduaan di lantai atas. Lah itu insya Allah tidak capek ya, walaupun itu jauh dan itu bisa lebih dari 7 kilo. Tetapi karena naik skuter itu tidak, insya Allah tidak terlalu capek. Kemudian di lantai atas lagi ada mobil golf, mobil listrik. Itu bisa sampai 8 orang ya sekali naik mobil itu. Kalau kita berombong satu keluarga misalnya 8 orang itu bisa antara 4 sampai 8 orang itu naik mobil listrik. Tawaf dan sa'i naik mobil terus gitu ya. Nah, tapi kalau kita hitung dengan jalan kaki, umumnya kita jalan kaki, mayoritas jalan kaki, karena skuter jumlahnya terbatas, mobil jumlahnya terbatas, maka mayoritas jamaah itu jalan kaki. Maka perhatikan kira-kira yang paling pendek itu kira-kira di 1,5 kilo. Kalau yang jauh itu bisa 7 bahkan lebih dari itu. Sedangkan sa'i itu perjalanan dari Sofa ke Marwah. Sofa Marwah itu kira-kira 450 meter kali 7 itu kira-kira 3 kilometer. Jadi untuk tawaf dan sa'i saja itu kira-kira kalau tidak ramai kira-kira perjalanan 4 kilometer ya untuk tawaf dan sa'i. Tapi kalau pas dapat ramai, taruhlah kita misalnya dapat yang 7 kilo pada waktu tawaf itu ya. 7 ditambah 3 sudah 10 kilometer dan bisa lebih dari itu. Nah itu mengapa ini membutuhkan fisik yang kuat dan kalau anak muda ya insya Allah ini
tidak masalah. 10 kilo itu nggak apa-apa karena happy di sana ya. Niatannya ibadah. Jadi kita juga ngerasa bahwa kalau makin panjang, makin lama itu juga makin banyak pahalanya karena al-ajru biqadaril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan besaran usaha, besaran effort, besaran kesulitan yang kita keluarkan. Next, klik lagi. Nah, sahabat sekalian, oleh karena umroh itu memerlukan fisik yang sehat dan kuat, maka sangat sangat nyaman jika dilakukan di waktu muda. Nanti saya akan tanya-tanya ke Mas Nizar ya, karena beliau contoh anak muda yang kemarin berangkat umroh bersama saya dan rombongan pada waktu itu. Nanti kita tanya apa pengalamannya gitu. Next, klik lagi. Nah, yang pertama, umroh di waktu muda itu bagi anak muda akan bisa mendapatkan bekal spiritual untuk menjalani kehidupan. Ini yang tadi saya katakan. Kalau anak muda ini kita ajak, ayo kita haji gitu. Nah itu antrinya masih 30 tahun. Jadi Mas Nizar umur berapa sekarang Mas Nizar? 26 Ustaz. 26. Kalau misalnya nanti daftar sekarang dan misalnya ya dapat rata-ratanya tadi 30 tahun berarti sudah 56. Berarti masa-masa optimalnya Mas Nizar di tanah air untuk melakukan berbagai hal ya, berkarir, bekerja, mengemban amanah dan seterusnya itu sudah masa-masa yang lewat. Kalau nanti hajinya baru 56 tahun. Ya bagusnya sekarang ini Mas Nizar sudah berangkat itu bagus. Kenapa? Karena nanti Mas Nizar di tempat kerjanya, di tempat beraktivitasnya, berkarir, kemudian menjadi pemimpin di level apapun gitu ya. Itu semuanya butuh Amin. bekal spiritual. Jadi kalau nanti sudah 56 tahun itu sudah bukan lagi masa-masa yang sangat produktif. Insya Allah 56 masih produktif, tetapi tentu saja sudah berbeda dengan apabila ketika umurnya 30-40 gitu ya. Maka kenapa kita tidak ngomongin haji? Karena kalau kita ngomong anak muda itu, kita penting untuk memberikan bekalan kepada mereka, supaya kalau mereka berbisnis, kalau mereka bekerja, mereka berusaha, mereka mengelola satu kegiatan, atau dipercaya untuk menempati satu jabatan gitu. Itu sesuatu yang mereka sudah punya bekal-bekal spiritual ya. Mereka pernah ke tanah suci, mereka pernah melakukan tawaf, pernah melakukan sa'i gitu ya. Sesuatu yang itu akan sangat membekas dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kalau anak muda itu karena mereka masih menempuh perjalanan yang panjang gitu. Next, klik lagi. Nomor dua, apa pentingnya? Nah, ini yang nomor dua ini penting banget ya teman-teman sekalian. Memberikan identitas dan orientasi keislaman. Jika di antara teman-teman ini ada yang sudah mendapat kesempatan oleh Allah haji di masa masih muda, karena daftarnya sudah lama, lalu sekarang masih muda, umur belasan atau sampai 20-an, itu sudah berangkat haji gitu ya. Ini akan semakin kuat ya identitasnya, karena haji itu peristiwa yang lebih lama daripada umroh. Kalau umroh itu sendiri paling-paling hanya eh, berapa jam gitu ya perjalanan umroh itu ya, dari mikot kemudian ke tawaf, kemudian ke sa'i, kemudian tahalul itu hanya berapa jam gitu, tergantung dari padat atau tidaknya. Jika tidak padat ya 2 jam sudah selesai gitu. Jika padat ya bisa lebih dari 5 jam gitu. Jadi kan ini menjadi satu ibadah yang tidak terlalu lama ya. Meskipun kita paketnya itu 9 hari, tapi yang disebut dengan umroh itu ya hanya peristiwa yang beberapa jam tadi ya. Karena lainnya kita gunakan untuk ibadah di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kalau haji itu kan berhari-hari gitu ya. Dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah itu sekian hari kemudian itu baru selesai dan masa tunggunya di Tanah Suci kalau reguler itu 40 hari. Kalau haji yang lebih cepat itu nanti ada yang 30 hari. Lalu kalau ada yang lebih cepat lagi itu ada yang 20-an hari gitu tergantung dari paketnya dan kalau lebih cepat lagi ada yang belasan hari. Jadi kalau kita perhatikan kalau yang ambil reguler karena itu yang mayoritas itu reguler itu nanti ada di angka 40 hari. Nah, 40 hari itu kalau berangkat haji ya itu berarti lebih tadi secara bekalan spiritualnya lebih kuat, kemudian memberikan identitas. Jadi yang dimaksud memberikan identitas ini, itu bukan soal kalau pulang haji diberi gelar H gitu ya. H. Cahyadita Karyawan, H. Nizar Aziz Prasetya. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud dengan identitas. Tetapi
Kalau orang itu pernah haji, pernah umroh, itu dia akan menjadi sadar bahwa dirinya itu pernah ke tanah suci. Bahwa dirinya itu adalah seorang muslim yang telah menjalani bagian dari rukun Islam. Kalau haji, kalau umroh, maka itu haji kecil, ya, belum sepenuhnya haji, tetapi sudah menjalani bagian-bagian dari haji. Itu membentuk identitas. Seseorang menjadi sadar, ya, kalau kasarannya gini, orang itu mau maksiat gitu, ingat ya Allah, aku pernah ke tanah suci. Ada orang itu mau melakukan tindakan-tindakan tercela gitu ya, ingat ya Allah, aku pernah ibadah di Ka'bah, aku pernah nangis di Raudhah, aku pernah nangis di depan Multazam atau di depan Hajar Aswad gitu ya. Itu sesuatu yang kemudian memberikan identitas bagi dirinya. Banyak orang-orang itu yang, mohon maaf ya, dia sebetulnya muslim tetapi tidak tampak identitas sebagai seorang muslim, yang sholatnya juga dipertanyakan apakah dia sholat atau tidak gitu. Bahkan kalau di eh, itu ya, tayangan-tayangan social experience itu, meskipun saya juga tidak, terus terang saya tidak tahu apakah itu murni atau rekayasa ya, tapi di beberapa tayangan-tayangan sosial experience itu ada contoh-contoh sekelompok anak muda yang ditanya, sebutkan rukun iman, ternyata nggak bisa nyebutin, padahal muslim semuanya. Sebutkan rukun Islam, ternyata nggak bisa nyebutin, padahal muslim semuanya. Pernah ada kelompok ibu-ibu yang didekati oleh eh, pembuat social experience ini ya, dia bertanya tentang sebutkan eh, nama nabi yang depannya L. Tahu nggak Mas Nizar? Dijawabnya apa? Sebutkan nama nabi yang depannya L. Ternyata ibu itu bilang Luhut. Coba bayangkan ya. Itu mesti maksudnya Lut gitu ya. Tapi ternyata dia keliru Luhut gitu. Jadi kita baru tahu Pak Luhut itu nabi itu. Itu dari jawaban ibu itu gitu ya. Itu kan bagaimana eh, kalau kita perhatikan orang-orang ya yang ya Islam tapi begitu ya hal-hal yang sangat basic, masa rukun iman nggak tahu ya, masa rukun Islam nggak tahu gitu. Itu kan kira-kira kalau orang Indonesia ya, Anda warga negara Indonesia, terus si sosial experience ini bertanya, coba sebutkan Pancasila, ternyata nggak bisa nyebut. Itu kan yes, kurang lebih kayak begitu kan. Kalau orang Indonesia masa nggak bisa nyebut Pancasila, kalau orang Islam masa nggak bisa nyebut rukun iman, rukun Islam gitu ya, nama-nama nabi dan seterusnya gitu. Nah itu namanya identitas itu. Jadi identitas itu artinya kita itu isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa aku seorang muslim ya. Kalau di zaman sekarang itu seseorang akan menunjukkan identitas ya di masa-masa sekarang ini dengan postingan-postingan mereka, all I uh, uh, to Rafah atau in Rafah. Jadi semua mata sekarang tertuju ke Rafah gitu. Yang postingan posternya mencapai puluhan juta kali dibagikan oleh pengguna medsos di seluruh dunia gitu ya. Itu kan menunjukkan keberpihakan. Kalau tiap hari kita itu ada postingan ya, entah di Reels, entah di story gitu, di IG kita atau di TikTok kita gitu ya, kita tunjukkan pembelaan terhadap Palestina, itu namanya identitas. Tidak malu bahwa kita ini seorang Muslim, tidak malu bahwa kita ini sebagai orang yang sedang membela saudara-saudara kita di tempat yang lainnya. Kalau Palestina itu tidak saja sekedar tidak saja karena kita Muslim ya, bukan saja karena kita Muslim, tapi karena kita manusia ya. Jadi karena kita manusia, maka kita membela orang-orang manusia lainnya yang sedang dibakar hidup-hidup, yang dibantai, yang dibunuh, yang dicincang ya. Itu atas dasar kemanusiaan. Sementara kalau kita Muslim, kita membela atas dasar keislaman, atas dasar keimanan, tapi juga atas dasar kemanusiaan. Makanya semua bergerak, semua manusia di muka bumi ini bergerak, ya. Mereka tunjukkan identitasnya masing-masing. Yang bela Israel juga mereka tunjukkan pembelaannya ya, ke tanah suci, bawa produk-produk Israel dan dipoto di depan Ka'bah. Ada yang dengan bangga makan di tempat-tempat yang jelas-jelas itu menjadi donatur-donatur bagi Israel yang melakukan genosida gitu. Makanya tadi malam saya lihat postingan seorang netizen yang di Tanah Suci ya,
Dia ngelihat orang-orang antre di gerai makanan yang itu ditengarai sebagai jelas-jelas mendukung genosida Israel, tapi yang antri cukup banyak di situ. Lalu dia ingatkan itu, jangan di sini, jangan di sini. Kalau beli makanan di sana itu di Al-Baik gitu. Di Al-Baik itu miliknya Muslim dan tentu tidak mendukung genosida gitu ya. Nah itu eh, namanya pembelaan seperti itu. Ada orang yang terang-terangan membela eh, Palestina dan ada orang yang terang-terangan membela Israel. Ini tentu masalah identitas ya. Dan kalau seseorang itu jelas identitas keislamannya, dia tidak malu tampil sebagai Muslim itu. Ada orang yang malu-malu ya sebagai Islam itu. Nanti ketahuan sebagai umat Islam. Jangan terlalu kelihatan Islam. Nanti khawatirnya ketahuan kalau kamu itu umat Islam lah. Tentu ini kalau konteks seperti itu hanya dibenarkan karena alasan-alasan yang sangat khusus gitu ya. Kalau di zaman-zaman atau di tempat-tempat tertentu di mana eh, ada kondisi yang sangat 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 spesial gitu ya, itu baru bisa untuk di zaman Nabi pun ada peristiwa seperti itu bahwa eh, sahabat yang dibunuh ya pada waktu itu ya, itu kemudian oleh Nabi dibolehkan untuk menunjukkan kalimatul kufri supaya dirinya selamat, supaya nanti dia bisa membela Islam gitu. Itu kondisi khusus. Tapi kalau kondisi umumnya, ya kita semuanya harus menunjukkan keislaman ya, sholat ya, puasa, jangan sampai mengatakan jangan sholat, nanti kamu ketahuan Islam, jangan puasa, nanti kamu ketahuan Islam, jangan haji, jangan umroh. Nah justru dengan kita berumroh di waktu muda itu identitas keislamannya menjadi semakin nyata sejak muda gitu. Next, sekali lagi, lalu di antara alasan pentingnya, kenapa masih muda? Karena fisik yang masih sehat dan kuat. Ini bukan saja untuk dirinya sendiri, teman-teman sekalian. Ya, bagi teman-teman yang masih muda belia ini ya, ini bukan saja fisiknya kuat, tapi juga berbagai hal yang lebih daripada orang-orang tua. Contohnya misalnya eh, kemarin itu Mas Nizar dan yang muda-muda kayak Mas Nizar ini, itu eh, kita minta untuk bantu ini, bantu itu gitu. Ngangkat ini, ngangkat itu gitu ya. Jadi kalau fisik muda itu bukan hanya untuk diri sendiri, apalagi kalau sudah menyangkut teknologi. Waktu kemarin transit di Malaysia, karena pesawatnya transit, lalu harus mengisi sesuatu, form untuk bisa keluar dari bandara. Ya, kita harus mengisi sesuatu yang itu pakai aplikasi. Nah, rombongan kita banyak orang tua-tuanya dan itu gaptek ya, mereka bingung dengan teknologi itu. Akhirnya kemudian kita minta tolong tuh sama yang muda-muda. Ayo kalian yang ngisi gitu. Kalian yang ngisi, kalian yang berkorban untuk mengisikan ya eh, aplikasinya jamaah-jamaah lain yang lebih tua itu. Lah itu contoh ya. Kalau mereka fisiknya sehat dan kuat, kemudian mereka teknologinya melek gitu ya. Mereka menjadi andalan kita. Pokoknya kalau sudah ada hal-hal yang harus dibantu gitu ya, kita mengandalkan anak-anak muda itu. Ada nenek-nenek yang bawa kan tidak semuanya bisa dimasukkan ke bagasi karena kapasitas ya. Kalau sudah lebih dari kapasitas nanti nggak boleh, makanya dibawa ke kabin. Begitu bawa ke kabin ternyata banyak barangnya berat, harus ditenteng oleh nenek ini lah, kita minta tolong kepada yang muda-muda, tolong dong tentengin itu punyanya si nenek, tasnya si nenek itu. Berganti-ganti si anak-anak muda ini kita minta tolong untuk membawakan barangnya ini, barangnya itu. Termasuk ketika ada jamaah yang membutuhkan asistensi karena sudah tidak kuat untuk berjalan gitu ya. Lalu kemudian dia mau menuju ke masjid itu butuh dituntun atau butuh diarahkan gitu. Nah itu anak muda bisa menolong mereka. Ini fisik yang sehat dan kuat, bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang lainnya yang bersama-sama dalam rombongan umroh itu. Next, kemudian alasan lainnya yang keempat adalah kesempatan memperbanyak doa kebaikan. Ini tadi ya, babnya coba kalau orang-orang yang eh, sudah berumur lanjut, ini kalau yang haji sekarang ini, paling tua itu yang mbah-mbah dari Jawa Timur itu ya, kalau tidak salah 120-an tahun ya, umurnya si mbah itu jamaah haji tertua dari Indonesia tahun sekarang ini. Sudah di atas 100 tahun.
Kira-kira doanya apa? Kan kira-kira doanya kan diampuni semua dosanya, kemudian nantinya masuk surga, terhindar dari neraka gitu kan, yang untuk dirinya. Lalu doa yang untuk keluarganya adalah mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan itu semuanya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat gitu kan. Tapi kalau yang berdoa itu anak muda ya seumur-umur Mas Nizar itu doanya kan sangat banyak gitu. Doa untuk lancar rezekinya, doa untuk lancar usahanya, doa untuk nanti bisa mencapai prestasi-prestasi, doa untuk dan seterusnya gitu ya. Masih banyak banget yang bisa dilakukan di masa muda itu. Makanya kalau berangkat umrohnya masih muda, itu banyak banget yang nantinya termasuk yang belum nikah itu ya, di sana berdoa untuk dimudahkan nikahnya. Ya. Saya kalau membersamai anak-anak muda yang belum nikah itu, di antaranya di sana saya tuntun untuk doa meminta jodoh di depan Ka'bah itu, saya tuntun untuk berdoa meminta jodoh yang soleh solihah gitu ya. Nah, itu masih banyak sekali hal yang bisa didoakan kalau dia itu masih anak muda karena secara umum anak muda ini akan menempuh perjalanan yang di dunia ini lebih panjang daripada orang-orang yang sudah tua. Meskipun nggak ada rumusnya ya bahwa orang tua pasti mati duluan ya, nggak juga gitu ya karena ada juga anak muda yang mati duluan gitu. Tapi umumnya anak muda itu akan menempuh perjalanan kehidupan yang lebih panjang dibanding dengan orang-orang yang sudah tua itu. Nah, makanya menyusun doanya, ini kalau anak-anak muda berangkat itu, coba kamu susun doamu apa? Satu jodoh, dua rezeki, tiga pekerjaan yang diinginkan, empat karir yang cepat misalnya, limanya bisa membangun usaha-usaha yang bermanfaat atau apapun ya. Macam-macam kan, satu, dua, tiga, empat itu yang urusan-urusan masa depannya. Beda dengan doanya orang tua yang tentu saja sudah lebih terbatas itu doanya untuk orang-orang yang sudah tua itu. Next, klik lagi. Yang kelimanya adalah ketika kita melakukan umroh di masa muda itu, bisa menikmati pengalaman berkesan yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi misalnya kalau kemarin ya, yang Mas Nizar berangkat itu, transit di Kuala Lumpur. Nah, Mas Nizar sebelumnya pernah ke Kuala Lumpur belum? Belum, Tat. Nah, itu contoh ya. Untuk contoh seperti Mas Nizar yang belum pernah ke Kuala Lumpur, maka itu pasti menjadi peristiwa yang menyenangkan. Betul nggak Mas Nizar? Iya betul, Tat. Betul kan? Bisa ke Jadi, Petronas. ya bisa ngeliat Petronas kan, itu ya, ikonnya Kuala Lumpur gitu ya. Itu kalau nanti misalnya ada teman-teman yang usia muda lalu ngelihat paket-paket harga, lalu kemudian ngelihat ini transit, kok transit dua kali? Kalau anak muda nggak apa-apa gitu ya. Karena itu akan bisa menjadi tambahan pengalaman. Ada yang transitnya tambah Dubai, ada yang transit tambah Ethiopia tadi, ada yang transit tambah India dan seterusnya gitu. Itu bagi mereka bisa menjadi pengalaman yang mengesankan. Saya waktu tanya ke Ustadz Deden, yang tadi saya cerita beliau dapat kesempatan umroh murah, tetapi konsekuensinya harus transit dua kali. Satunya Thailand kalau nggak salah, bukan Malaysia, Thailand. Kemudian satu yang lagi itu adalah Ethiopia gitu. Jadi dua kali transit di dua negara. Saya tanya gini, terus apa pengalamannya Ustadz? Karena transit di dua negara itu. Kata Ustadz Deden, ya minimalnya sekarang bisa cerita bahasa dulu waktu saya ke Ethiopia itu, nah itu ya itu itu bisa bisa menjadi satu poin cerita itu. Dulu waktu saya ke Addis Ababa itu, gitu. Jadi meskipun hanya turun dari bandara sebentar gitu ya keliling-keliling, tapi kan itu sudah menambah pengalaman. Nah pengalaman-pengalaman seperti ini teman-teman sekalian itu penting. Orang yang, mohon maaf ya, orang yang pernah ke luar negeri dengan orang yang belum pernah ke luar negeri itu secara mental akan berbeda. Mereka-mereka yang pernah ke luar negeri ini nanti sekali perjalanan, kalau Mas Nizar ditanya, kamu pernah ke luar negeri kemana saja? Satu, ke Malaysia. Dua, ke Arab Saudi gitu ya. Itu kan ada pengalaman luar negeri gitu. Melihat negara dan melihat kehidupan masyarakat Kuala Lumpur kayak apa, nasi lemaknya Kuala Lumpur kayak apa gitu ya. Kemudian makanan daging unta. Kemarin Mas Nizar ini kita ajak makan daging unta ya di Mekah gitu. Jadi bisa cerita tuh daging unta itu gitu. Tapi sekarang udah lupa ya Mas Nizar ya. Jadi harus ke sana lagi supaya nggak lupa itu. Iya, Tat. Jadi Amin. kalau kita ngelihat eh, pengalaman-pengalaman seperti ini itu akan sangat mengesankan. Saya pertama kali ke luar pulau, jadi bukan luar negeri, luar pulau.
Saya eh, kan kalau kalau saya lahir dari latar belakang keluarga yang sangat biasa gitu ya, bapak ibu saya itu bukan orang mampu gitu, tentu tidak pernah pergi jauh. Jadi sepanjang saya sejak kecil sampai kuliah itu bisa dikatakan saya nggak pernah pergi jauh karena memang tidak ada biaya untuk pergi jauh itu gitu. Lalu begitu mulai ada kegiatan organisasi yang menyebabkan saya harus eh, mengelilingi beberapa pulau, di situ saya mulai merasakan eh, pertama kali keluar dari Pulau Jawa, lalu masuk ke Pulau Sulawesi, masuk ke Pulau Kalimantan, masuk ke Pulau Sumatera, sampai masuk ke Papua, sampai ke NTB, ke NTT gitu ya. Itu kemudian rasanya berbeda banget ya. Ya Allah, saya merasa bertambah wawasan saya merasa bertambah ilmu saya gitu dari mengetahui segala sesuatu. Jadi ilmu yang muncul dari pengalaman langsung. Oh, makanan tradisional orang di daerah ini kayak begini, kondisi alamnya kayak begini gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang menjadi pengalaman berharga. Jadi saya bisa punya bandingan-bandingan. Apalagi ketika keluar negeri, sedangkan keluar pulau saja itu sudah menjadi pengalaman tersendiri. Next, klik lagi. Yang keenam, bagi anak-anak muda, kalau kita menjalankan umroh ya di umur-umur yang masih muda itu ingatannya itu kuat. Jadi ingatan kuat itu kita akan contohnya gini, ini kalau yang praktis itu nggak bingung gitu ya. Secara umum itu nggak bingung. Saya ngelihat report haji tahun sekarang ini ya beberapa akun itu melaporkan kisah-kisah haji ya. Sekarang ini jamaah sudah mulai berdatangan, bersiap-siap untuk mulai melaksanakan ibadah haji, sedang melaksanakan ibadah-ibadah menjelang haji. Mereka yang di Mekah berarti mereka tiap hari datang ke Masjidil Haram gitu ya. Nah, beberapa akun yang mereport haji itu, diantaranya melaporkan betapa banyak jamaah, terutama yang sudah sepuh-sepuh, itu bingung pulang, ya, bingung pulang. Kemarin saya melihat salah satu akun report haji yang dia menceritakan ketemu di jalan dia lagi berjalan ketemu di arah jalan pulang seorang bapak yang tampak kebingungan. Ditanya, bapak mau kemana? Dia nggak bisa menjawab. Tapi bapak ini mau ke masjid atau akan pulang dari masjid? Oh, pulang. Saya mau ke penginapan. Penginapannya mana? Nggak bisa menjawab. Eh, arahnya kemana nggak ngerti. Lalu kemudian si orang ini melihat ID card-nya si bapak. Alhamdulillah bapak ini membawa ID card dan tidak hilang ID card-nya. Dengan cepat ya di ID card itu akan langsung kelihatan hotelnya di mana, pembimbingnya siapa. Lalu langsung ditelepon di depan dia itu pembimbingnya. Ini ada jamaah kamu yang kebingungan sekarang bersama saya di sini gitu. Nah, itu contoh kalau orang-orang tua peluang seperti itu tinggi banget. Karena tadi kalau di Mekah Madinah itu kan kita punya patokan-patokan ya. Kalau Madinah itu gate berapa gitu. Masuk lewat gate berapa, pulang lewat gate berapa. Kalau di Mekah uniknya itu WC bukan gate ya. Di WC berapa? WC 3, WC 4, WC 5 gitu ya. Pokoknya itu sebagai patokan itu WC-nya. Lihat, nanti kita kumpul semuanya di WC 3. Kita kumpul di WC 4 gitu-gitu. Jadi karena tulisannya gede banget ya. Dari jauh sudah kelihatan WC 3, WC 4 gitu. Itu nggak sulit mencarinya. Sengaja dibuat tulisan besar-besar itu. Meskipun kadang-kadang kita bertanya juga ya, kenapa harus WC gitu? Kenapa tidak tidak yang lainnya yang dibuat besar-besar begitu? Tapi kok malah WC gitu. Nah, tapi ala kulihal apapun itu menyebabkan kita menjadi mudah untuk mencari. Dari arah masuk ke arah Masjidil Haram, kita dari arah manapun pasti akan ketemu dengan sekian banyak WC dan ada nomornya masing-masing gitu. Nah, anak muda itu punya ingatan yang kuat sehingga nanti WC 3 letaknya di sini. Kalau mau naik ke rooftop jalannya begini. Kalau mau pulang ke hotel jalannya begini gitu ya. Bukan hanya itu, tapi juga soal eh, mengingat peristiwa-peristiwa yang itu akan membekas sebagai dampak dari ibadah. Misalnya mengingat bagaimana perjuangannya untuk ke Raudhah, mengingat bagaimana perjuangannya tawaf, sa'i,
dengan segala kesulitannya, dengan doa-doanya, dengan kenikmatan dan kelezatan ibadah di sana itu diingat, yang menyebabkan dia bisa memiliki eh, dampak atau asar dari ibadah itu secara lebih panjang karena dia mengingatnya. Ya, jadi ini kalau anak muda itu ingatannya masih sangat kuat. Jadi ingat bagaimana bahkan bisa mengingat detail-detail peristiwa ya kalau anak muda itu. Kalau orang tua sudah tidak bisa mengingat, disuruh menyebutkan eh, kamu di hotel mana, padahal sedang di situ ya. Dia itu masih di Madinah. Terus kemudian dia ada hotel di Madinah, disuruh mengingat-ingat nama hotelnya. Tapi nanti sampai di masjid, Pak tadi hotelnya namanya apa? Sudah lupa lagi itu. Padahal baru saja dari hotel menuju ke masjid. Sampai di masjid sudah lupa itu nama hotelnya apa. Terus sampai di hotel lagi diberitahu, nanti kalau ke masjid lagi ke gate nomor tadi Pak ya, diingat-ingat gate-nya tadi. Tapi juga sudah lupa tadi gate berapa gitu. Lihat contoh ya, kalau namanya orang tua itu ingatannya sudah sangat berkurang. Next, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, rahasia ketujuhnya ya. Kalau anak muda berarti masih memiliki kesempatan menunaikan umroh lagi dan lagi. Berangkat lagi gitu. Karena masih muda. Dengan umur yang masih muda itu menyebabkan dirinya menjadi tidak hanya sekali itu melaksanakan umroh. Sekarang mungkin umroh dibiayai orang tua, umroh dibiayai mertua, umroh dibiayai kakak, umroh dibiayai paman atau siapapun gitu ya. Umroh dibiayai perusahaan gitu. Kemarin ketemu dengan beberapa orang teman yang dia itu umrohnya dibiayai perusahaan dan alhamdulillah umur mereka masih muda-muda di kisaran umur 30-an tahun dibiayai oleh perusahaannya gitu. Itu alhamdulillah. Ini menjadi hal yang nantinya dia bisa mengulangi lagi gitu. Masih bisa nabung ya. Dia sendiri nanti di kesempatan yang lainnya bisa berangkat lagi, bisa berangkat lagi. Sehingga kalau kita perhatikan dia berangkat berulang-ulang itu akan lebih bisa untuk mendapatkan jaminan-jaminan ya. Next, boleh diklik lagi. Dari keutamaan umroh itu sendiri. Kalau berkali-kali umrohnya makin banyak, maka berarti makin bagus ya. Jadi di sini kan antara umroh satu dan umroh lainnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Nah berarti kan kalau sekarang sudah umroh, lalu lain waktu umroh lagi, itu kan jarak antar umroh itu penghapus dosa-dosa gitu. Kemudian next, klik lagi. Dalam hadis yang lainnya dikatakan bahwa umroh itu adalah yang akan menghilangkan yanfiani al-faqra wa dzunub, menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Jadi kalau kita berangkat umrohnya masih umur muda belia itu, entah nanti dengan biaya sendiri yang nabung atau karena nanti ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, karena diberangkatkan orang lain atau dari perusahaannya atau apapun, maka kalau anak muda peluangnya untuk datang lagi dan lagi itu lebih tinggi daripada orang tua. Karena kalau orang tua itu belum tentu nanti kesehatannya masih bagus. Duitnya ada, tapi belum tentu kesehatannya mendukung gitu ya. Jadi ini kan kalau anak muda secara umum itu peluangnya untuk datang lagi, umroh lagi itu masih sangat tinggi karena mereka masih memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang tua. Nah, itu ya ayah ibu, ayah bunda sekalian, 7 yang saya sampaikan tentu lebih banyak dari itu, tapi saya fokus kepada 7 poin ini, bagaimana umroh di masa muda itu perlu diutamakan. Maka sebagai penutup, saya sampaikan bahwa sebaik-baik hadiah bagi anak adalah memberangkatkan mereka ke tanah suci. Kalau ada orang tua yang punya rezeki, pengen memberi hadiah kepada anaknya, hadiah terbaik itu bukan handphone termahal, bukan laptop yang canggih, bukan mobil, bukan motor yang mewah, tetapi hadiah terbaik adalah memperjalankan mereka ke tanah suci, memperjalankan ke mereka ke Baitullah, supaya bisa mencetak identitas dan orientasi keislamannya dan memberikan bekal-bekal spiritual yang memadai untuk melewati masa depannya. Demikian, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan sebagai pengalaman atau mau dialog, diskusi tentang berbagai hal yang terkait dengan umroh, dipersilakan, tidak harus sesuai dengan tema untuk menyampaikan, boleh di luar tema, dan bagi Bapak Ibu yang sudah saatnya berangkat bekerja, maka dipersilakan ya untuk duluan meninggalkan forum, mempersiapkan bekerja dan pekerjaan-pekerjaan kantor
yang harus dilakukan. Saya kembalikan kepada Mas Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Cahyadi Takaryawan yang telah memberikan materi sangat luar biasa pada Madrasah Baitullah pagi hari ini, dan Bapak Ibu sudah lebih jelas dan lebih terbuka wawasannya mengenai bagaimana umroh di waktu muda, pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa yang itu membekas di diri kita, terutama bagi saya pribadi itu adalah umroh kemarin pada saat bersama dengan keluarga gitu ya, dengan abi, dengan umi, dengan kakak, dengan adik begitu ya, atau kalau sudah punya pasangan dengan pasangannya begitu, akan lebih membuat bonding yang luar biasa kepada keluarga. Dan Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa bertanya kepada Ustadz Cahyadi, dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalau pengen untuk bisa berinteraksi langsung, dapat untuk bisa raise hand, nanti saya akan tunjuk. Tetapi sembari menunggu Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, kami dari Madrasah Baitullah dan Wonderful Umroh memberikan beberapa informasi. Yang pertama, program umroh yang kami sediakan, yang saat ini berangkat di bulan November besok, umroh hemat keberangkatan November 2024, sekitar 25 jutaan, yang umrohnya startnya dari 25 jutaan, nanti insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan juga, dan startnya dari Jakarta ya Bapak Ibu. Nah ini bisa dilihat juga di layar kaca Bapak Ibu. Kemudian di Wonderful Umroh juga menyediakan program haji. Haji khusus daftarnya sekarang, berangkatnya insya Allah 6-7 tahun lagi. Kemudian ada Haji Foroda, daftarnya sekarang, berangkatnya tahun depan. Menyediakan juga Wonderful Umroh Ba'dal Haji bagi Bapak Ibu yang berminat untuk pengen untuk mendaftar Ba'dal Haji dan Umroh, bisa mendaftar juga di Wonderful Umroh. Kemudian Wonderful Umroh juga menyediakan dana talangan untuk prosi haji dan umroh dengan program umroh dulu bayarnya kemudian. Dan ini yang menarik Bapak Ibu, diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang berminat untuk bisa berkhidmat bersama dengan Wonderful Umroh, menjadi kemitraan dari kami, akan mendapatkan keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools, serta juga kesempatan untuk bisa berangkat umroh gratis. Dan mari wujudkan niat kita untuk bisa ke Baitullah Bapak Ibu dengan membayar 100.000 saja, itu bisa menjadi tanda niat untuk mendapatkan shawl dari Wonderful Umroh dan bisa dipajang di kamar atau di rumah agar senantiasa mengingatkan kita untuk punya niat berangkat ke Tanah Suci atau ke Baitullah. Dan mari Bapak Ibu bergabung dengan Wonderful Umroh, karena dengan Wonderful Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Nah itu tadi adalah informasi yang kami sampaikan untuk program-program dari Wonderful Umroh. Bapak Ibu apabila berminat dan juga tertarik dari program-program yang tadi telah disampaikan, dapat menghubungi nomor admin yang ada di layar kaca Bapak Ibu, atau apabila sudah masuk grup Wonderful Umroh atau grup yang berkaitan dengan Madrasah Baitullah, bisa menghubungi nomor admin di grup WA-nya. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi Bapak Ibu di kesempatan pagi hari ini masih bersama dengan Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kami aturkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita lihat terlebih dahulu untuk di kolom komentar apakah sudah ada pertanyaan. Baik Ustadz, sudah ada beberapa ini. Yang pertama Mangga. dari Oya Ridwan. Dari Imul Al-Ghazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Wonderful Umroh. Nah ini dari Eka Nur Hidayah nih, mohon maaf. Dari pertanyaannya, jika memetik bunga saat di Madinah nih, Ustadz, sebelum mengambil mikot, apakah itu dilarang? Jadi posisinya belum mengambil mikot, tetapi memetik bunga. Apakah diperbolehkan? Motif bunga. Ya kalau belum ikut nggak apa-apa ya, karena yang dilarang untuk membunuh binatang atau untuk sebetulnya bukan memetik bunga tapi menebang pohon ya. Jadi apa namanya, menumbangkan pohon atau eh, yang semacam itu gitu. Nah itu yang dilarang itu adalah ketika setelah ihram. Jadi kalau sebelum ihram karena belum ikut maka berarti itu eh, tidak, bukan masuk kategori larangan, tetapi tentu saja yang nanti menjadi perlu dipertegas, perjelas itu bunga siapa yang dipetik gitu ya. Kalau itu bunga yang memang boleh saja dipetik, nah tentu ya tidak masalah gitu. Tapi kalau
itu miliknya orang yang tidak dibolehkan dipetik lah, tentu bermasalah dengan orangnya itu gitu ya. Tentu ini konteksnya bukan kaitan dengan ihram karena belum belum mulai umroh, belum mulai ihram gitu. Mangga yang lainnya Mas Nizar. Baik Ustadz, di sini sudah masuk lagi dari Fatriatur Royana. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, sekiranya apa yang bisa dilakukan anak muda yang qadarullah sudah berhaji di usia muda yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, jadi mengingat peristiwa-peristiwa yang eh, pernah dilakukan di masa haji itu, mempelajari filosofinya, mempelajari makna di balik setiap peristiwa-peristiwa itu tentu akan sangat memberikan dampak yang kuat ya bagi setiap orang agar dirinya itu bisa selalu berada dalam jalan kebenaran, dalam jalan kebaikan. Contohnya misalnya ya, kalau kita itu melaksanakan tawaf, di saat kita tawaf itu coba kita ingat ya, tawaf itu berapa kali? 7 kali ya. Kemudian yang kita keliling itu apa? Ka'bah. Ka'bah itu apa? Baitullah ya, rumahnya Allah gitu. Berarti kalau kita coba ambil hikmah pelajaran di antara pelajaran penting ya, selain bahwa itu adalah syariat, kita mengambil pelajarannya 7 kali berputar itu seperti kita berputar-putar dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari kita 7 ya, dan kita 7 hari berputar-putar melakukan sesuatu gitu. 7 hari itu hari pertama apa Bapak Ibu? Hari pertama kita itu bukan Senin ya. Kalau orang bekerja hari pertama Senin, tapi kalau hitungan hari itu hari pertama itu Ahad. Ahad itu artinya 1. Senin itu 2. Kemudian Selasa itu 3. Arba, Rebo, Rabu ya itu 4. Kemudian Kamis ya, Khamis itu 5. Jumat itu 6, Sabat itu 7, Sabtu. Jadi hari pertama itu Ahad. Kita berkeliling-keliling, berputar-putar pada 7 hari setiap harinya ya. Sekarang Sabtu, besok Ahad, terus Senin, terus saja berputar-putar gitu ya. Kalau kita sudah tawaf itu, kita akan terpatri ingatan. 7 hari setiap pekannya kita berputar-putar, melakukan banyak kegiatan. Sibuk dengan berbagai macam aktivitas kita. Ingat loh bahwa yang harus kita jaga itu kita sedang mengitari kebaikan. Rumah Allah sebagai simbol kebenaran, simbol kebaikan. Jadi hendaknya kita selalu melakukan aktivitas itu dalam bingkai ketaatan kepada Allah SWT. Kita sa'i ya dari Sofa menuju Marwah. Sofa itu bukit batu yang keras, Marwah juga bukit batu yang keras. Sekarang kalau sa'inya di lantai 2, lantai 3 sudah tidak ngelihat bukit batunya itu. Kalau kita di lantai dasar masih ngelihat. Oleh pemerintah Saudi diabadikan ya batu kerasnya Sofa dan batu kerasnya Marwah itu ditampakin. Tapi kalau kita di lantai 2 nggak kelihatan, lantai 3 nggak kelihatan. Nah, dari Sofa ke Marwah itu kan 7 kali. Kita berputar-putar dalam kehidupan sehari-hari. Sofa itu kalau kita lihat bahasanya ya, sofa itu artinya bersih. Salah satu makna kata dari sofa itu adalah kebersihan. Sedangkan Marwah itu adalah kepuasan. Jadi kita itu kayak disyaratkan. Kalau kita tuh berangkat dari kebersihan, karena sa'i itu berangkatnya dari sofa, dan berakhir nanti putaran ke-7 itu ada di Marwah gitu. Kalau kita tuh berangkatnya dengan kebersihan, yang kita dapatkan adalah kepuasan. Jadi bersihkan niat ya dalam segala sesuatu. Bersihkan caranya, nggak cukup niat yang bersih, tapi harus menggunakan cara-cara yang bersih. Mau berbisnis, niatnya bersih, motivasinya bersih. Tapi juga cara-caranya bersih, tidak menghalalkan semua cara supaya dapat untung gitu ya. Kalau kita memulai segala sesuatu dari kebersihan, insya Allah yang kita dapatkan adalah kepuasan. Mau nikah ya niatnya bersih untuk ibadah kepada Allah SWT. Menikah untuk menyempurnakan agama. Menikah untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Niat bersih. Kalau niatnya itu bersih, maka kepuasan dalam pernikahan itu akan bisa kita dapatkan. Itu isyarat-isyarat yang kita dapatkan bahwa melaksanakan haji itu ada sangat banyak hal yang nantinya menjadi bekas-bekas yang kita ingat dalam kehidupan sehari-hari sepulang dari haji. Tahallul. Tahallul itu
artinya bukan cukur ya. Tahallul itu artinya bukan gundul, bukan. Tahallul itu artinya menghalalkan, halal. Jadi segala sesuatu yang semula di saat ihram diharamkan, nggak boleh, maka setelah tahallul maka menjadi boleh. Nah, larang-larangan ihram itu apa? Pakai wangi-wangian. Di masa ihram tidak boleh. Tapi setelah selesai dengan tahallul itu baru boleh. Untuk laki-laki dilarang pakai pakaian berjahit, ya kan? Tapi kalau sudah selesai ihramnya, maka kita baru boleh memakai pakaian berjahit. Pakaian berjahit itu kayak ini jaket, jas gitu. Ini berjahit ya, pakaian baju kayak ini berjahit. Kalau yang dipakai laki-laki itu kan dua kain ya, atas bawah yang warna putih itu ya, cuma kotak gitu doang. Kalau itu juga sebetulnya berjahit karena ada jahitannya, tapi yang dimaksud dilarang pakaian berjahit itu maksudnya adalah yang berbentuk seperti baju, celana, ada bentuknya. Ini tangan, lengan gitu ya. Ini bagian kaki, itu kan berjahit, itu artinya berbentuk seperti itu. Jadi bagi laki-laki dilarang pakai pakaian berjahit. Tapi nanti setelah tahallul, maka berarti boleh lagi untuk memakai pakaian berjahit. Dan begitu seterusnya. Termasuk suami istri yang selama masa ihram nggak boleh, bukan saja nggak boleh berhubungan suami istri, tapi tidak boleh melakukan aktivitas yang menimbulkan syahwat seksual. Ya, contohnya omongan atau tindakan yang nanti bisa menimbulkan syahwat seksual. Jadi yang dilarang suami istri selama ihram itu bukan saja perbuatan atau tindakan hubungan seksual suami istri, tetapi omongan atau perbuatan yang bisa memancing atau menimbulkan syahwat suami istri itu juga tidak dibolehkan. Tapi begitu sudah tahallul, maka berarti itu boleh. Nah, apa hikmahnya itu? Coba teman-teman sekalian, hidup di dunia ini, kita dilarang ini, itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu ya, banyak banget larangan-larangannya. Tapi begitu nanti sampai di surganya Allah SWT, itu kayak tahallul. Nggak ada lagi larangan, ya. Surga itu semuanya boleh, mau apa saja di sana boleh, tindakan apa saja di sana itu boleh, gitu. Dan di surga itu nggak ada yang buruk, ya. Semuanya baik. Makanya tindakan-tindakannya baik semuanya. Nggak ada orang berlaku jahat di surga itu nggak ada. Dan sudah tidak ada larangan. Larangan itu adalah ujian. Perintah dan larangan itu ujian. Kita diperintah ini ujian, dikerjakan apa enggak. Kita dilarang ini, coba dilanggar apa enggak larangan itu. Ini ujian. Dan setelah kita masuk ke dalam surga, kelak mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan Allah SWT ke dalam surga. Nah, ketika sudah di surga, itu enggak ada lagi larangan. Itu tahallul itu kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman menghayati makna tahallul, itu kira-kira kita akan mengatakan seperti ini. Sekarang ini kalau di dunia aku harus menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu hanya sebentar. Seperti sebentarnya peristiwa umroh, seperti sebentarnya peristiwa haji. Setelah itu nanti boleh ya. Selama umroh, ihram sudah kita laksanakan, mulai ihram, lalu haji juga sudah mulai berniat ihram, maka berlakulah larangan-larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Begitu nanti selesai, lalu kita tahallul, semuanya menjadi boleh. Itu persis seperti hidup di dunia yang hanya sebentar. Hidup di dunia yang hanya sebentar. Yang kemudian nantinya hidup di dunia sebentar ini, itu kita dilarang ini, dilarang itu. Diperintahkan ini, diperintahkan itu. Setelah tiba di surga, semuanya jadi boleh. Nah itu ya, membayangkan kalau tahallul itu kaitannya dengan pelajaran-pelajaran kehidupan. Itu diantaranya. Kalau kita pernah haji, pernah umroh gitu, itu menjadi sesuatu yang selalu teringat oleh kita akan hikmah, filosofi dari setiap bagian-bagian dari perjalanan kehidupan itu sendiri. Kalau yang haji lebih panjang ya, ada peristiwa mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melempar jumroh gitu ya. Itu sesuatu yang tidak ada di saat kita umroh. Maka kalau haji, tentu itu semuanya lebih meyakinkan diri kita, memberikan identitas, kalau istilahnya tadi itu identitas, bahwa diri kita itu adalah seorang muslim yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita melempar jumroh itu, jangan membayangkan itu melempar setan ya, bukan melempar setan, tapi melempar jumroh itu adalah melaksanakan manasik ya, perjalanan haji seperti dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi itu ketaatan kepada sunnah Nabi SAW. Kenapa kamu melempar jumroh? Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi ya. Kenapa kamu mabit di Mina? Karena ini dicontohkan oleh Nabi. Kenapa kamu mabit di Musdalifah? Karena ini dicontohkan oleh Nabi. Kenapa kamu
berdiam diri di Arafah tanggal 9 itu. Karena itu dicontohkan oleh Nabi. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah menegaskan identitas diri kita sebagai seorang muslim yang ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau haji semakin banyak lagi kenangannya gitu. Demikian maka Mas Nizar boleh satu lagi. Baik, lanjut Ustadz dari sebentar. Oh, ini ada pertanyaan untuk kemitraan, mungkin nanti bisa menghubungi admin ya, Oke. dan nanti bisa mendapatkan info-info detailnya. Kemudian ini ada dari Siti Nurjana, Ustadz, ketika sedang tawaf, haruskah kita dalam keadaan berwudu, buang angin, apakah harus wudu lagi? Kemudian tidak boleh bicara dengan teman atau saudara sebelah ketika sedang tawaf. Nah ini apakah seperti itu boleh Ya, atau tidaknya? sahabat sekalian, ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Yang pertama, para ulama yang memegangi bahwa bersuci itu bagian dari syarat atau rukunnya tawaf. Nah, ulama yang berpendapat seperti ini maka mengharuskan tawaf itu harus dalam kondisi bersuci, berwudu. Sehingga kalau batal, dia harus berwudu lagi, batal lagi, wudu lagi gitu ya, untuk sampai selesainya tawaf. Ini pendapat pertama. Umumnya atau eh, kebanyakan ulama menggunakan pendekatan ini. Misalnya Imam Syafi'i itu menganggap bahwa bersuci itu bagian yang harus dimiliki oleh setiap orang yang bertawaf. Tapi ada pendapat lain, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bersuci itu bukan merupakan syarat atau rukun dari tawaf. Sehingga apabila orang tawaf lalu kemudian batal wudhunya, itu tidak ada kewajiban untuk berwudhu lagi dan dia tetap bisa meneruskan tawaf sampai selesai. Nah, pendapat ini kemudian dipilih oleh Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin, hafizahullah taala. Beliau menyatakan bahwa pendapatnya Syafi'i secara umum kita gunakan, kata beliau. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana kita tidak mungkin untuk sepenuhnya menggunakan pendapat Syafi'i. Kenapa demikian? Karena itu nanti tidak ada solusi apabila kita menggunakan pendapat Syafi'i secara mutlak untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya spesifik. Contohnya apa? Kemarin waktu umroh yang rombongannya Mas Nizar itu ya, itu beberapa jamaah bilang kepada saya itu nggak kuat menahan buang angin Pak Cah karena kondisi dirinya ya. Ada yang karena tua atau memang karena kondisi dirinya yang memang ya begitu. Maksudnya dia nggak bisa menahan buang angin itu nggak bisa. Kalau level sholat ya, misalnya dia sholat 4 rakaat masih bisa sampai menahan diri untuk tidak buang angin ketika sholat 4 rakaat itu. Tapi segera setelah sholat dia batal lagi. Nah sementara teman-teman sekalian bisa bayangkan tawaf itu perjalanan yang setidak-tidaknya itu 1,5 kilometer tadi saya ceritakan ya. Kalau jarak kita agak dekat itu bisa 1,5 kilometer 7 kali putaran itu. Tapi kalau kita tuh jauh itu bisa sampai 5 sampai 7 atau lebih kilometer. Gimana seseorang yang nggak bisa menjaga buang angin itu, sementara dia harus menempuh perjalanan panjang sampai dengan 5 kilometer atau 7 kilometer. Nggak bisa. Jadi kata dia, kalau saya itu diharuskan untuk wudhu terus, nanti saya nggak pernah selesai tawaf. Ya baru selesai wudhu itu belum sekali tawaf loh ya, baru selesai wudhu, kemudian kembali ke halaman Masjidil Haram di halaman Ka'bah itu baru mulai sudah batal lagi, lalu dia balik lagi ke toilet, lalu kemudian datang lagi, baru belum satu putaran sudah batal lagi. Coba bayangkan, untuk orang seperti itu, kalau kita paksakan bahwa kamu harus wudhu terus, itu bisa jadi nggak pernah selesai. Jadi kata saya Utsaimin harus ada solusinya. Dan solusinya adalah memilih pendapat yang lebih memudahkan untuk orang-orang seperti itu. Bagi anak-anak muda seperti Mas Nizar dan teman-teman lainnya yang masih muda-muda ya, insya Allah itu nggak masalah. Mas Nizar ini, saya meyakini Mas Nizar ini sejak awal dari mikot terutama yang kedua Mas ya, Mas Nizar, yang kedua, yang apa namanya, yang umroh kedua, yang kita Cik eh, Rona, Ustaz. ya di Sirona, kemudian kita langsung ke Mekah ke tawaf, langsung sa'i. Mas Nizar nggak ada peristiwa batalnya kan? Buatan Dari Ustaz. awal sampai akhir?
Nggak ada, Ustaz. Nggak ada kan? Nah itu contoh ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anak muda yang, mohon maaf ya, masih normal istilah saya gitu ya. Itu ya, ya seperti Mas Nizar ini. Jadi sejak di Jirona, kita ambil wudhu di situ, niat ihram di situ, di saat ambil mikot itu ya. Kemudian dari sana naik bis, menuju ke Baitullah, menuju ke Ka'bah, langsung kita tawaf 7 kali, lalu sholat sunnah 2 rakaat di belakangnya makom Ibrahim, lalu minum air zam-zam, lalu kemudian kita sa'i 7 kali, kemudian tahalul, itu tidak ada peristiwa batalnya, selesai dari ujung sampai ujung itu selesai tanpa ada batalnya, gitu ya. Nah kalau seperti ini, sudah gunakan pendapat mayoritas ulama, termasuk pendapatnya Syafi'i, yang itu tidak akan menyulitkan apapun bagi dirinya. Tetapi kalau untuk mereka-mereka yang sudah kesulitan ya untuk menjaga wudhunya, kalau kita paksa menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i, nanti ada orang yang tidak pernah selesai tawaf. Apalagi saya mendengar penjelasan seorang ustadz di Tanah Suci pada saat kami melaksanakan umroh. Beliau ya menyampaikan kepada jamaahnya bahwa kalau batal wudhunya, tawaf itu, nanti dia harus mengulangi dari putaran pertama. Jadi kalau dia sudah eh, putaran kelima, lalu batal, dia mengulangi dari putaran pertama. Lah kalau begitu cara pemahamannya, nanti ada orang itu nggak pernah selesai. Dan dia berarti nggak mungkin bisa tawaf itu dengan kondisi yang selalu batal, selalu batal. Batal mulai dari hitungan pertama. Kalau saya bersama dengan Ustadz Ghazali Mukri, itu beliau mengatakan orang yang batal wudhunya dalam tawaf itu, dia wudhu lagi, tapi kemudian tidak harus mengulangi dari awal. Dia tinggal menyelesaikan yang belum dikerjakan. Misalnya batal pada putaran kelima, nah berarti tinggal 2 putaran. Kalau begitu selesaikan yang 2 putaran itu gitu ya kata beliau. Makanya dalam konteks tawaf itu lihat kondisi saja karena Islam itu penuh solusi ya. Tidak mungkin Islam itu memberikan eh, syariat yang memberatkan sampai level tidak ada solusi, nggak mungkin. Semua kesulitan-kesulitan dalam beribadah itu ada solusi semuanya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf terutama bagi yang sudah senior-senior atau memiliki masih muda tapi punya kondisi tertentu karena saya juga punya teman kuliah dulu Mas Nizar masih muda ya saya masih muda saya masih kuliah teman saya masih kuliah bahkan adik kelas saya dia satu kos dengan saya tapi teman saya ini sekedar menjaga wudhu agar bisa selesai 4 rakaat itu sulitnya bukan main sulit banget dia bisa dikatakan berjihad ya berjuang agar bisa tidak batal untuk menjalankan sholat 4 rakaat. Coba bayangkan. Itu masih muda padahal. Tapi kan ini jarang ya. Seperti ini itu kan karena kondisi khusus gitu. Umumnya kalau anak muda kan tidak begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang berkondisi khusus seperti ini, yang untuk sholat 4 rakaat saja berjihad supaya tidak batal gitu ya. Bagaimana disuruh 7 putaran yang itu bisa mencapai 5 kilo, 7 kilometer gitu. Dan nggak boleh batal. Apalagi kalau disertai pemahaman bahwa kalau batal harus mulai dari putaran pertama. Nah, itu menyiksa itu nanti ya. Bisa pingsan itu dia nggak bisa selesai bahkan muter-muter terus nggak selesai-selesai dari putaran pertama terus batal terus wudhu lagi putaran pertama lagi batal lagi wudhu lagi putaran pertama lagi dan seterusnya bisa pingsan itu berhari-hari di sana itu nggak selesai-selesai. Nah Islam itu pasti punya solusi. Nah dalam solusi yang seperti ini untuk Anda yang memang sudah sangat sulit menahan diri agar tidak batal, saya rekomendasikan untuk menggunakan pendapatnya Syekh Muhammad Soleh Al-Utsaimin, di mana beliau mengatakan apabila menggunakan pendapatnya Syafi'i yang menyatakan bahwa tawaf itu harus bersuci, itu menjadi kesulitan karena kondisi dirinya tadi, maka gunakan saja pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tidak mensyaratkan tawaf itu harus bersuci. Nah, jadi kalau tawaf 7 kali tidak harus berwudu, kalau batal berarti nggak apa-apa. Pakai pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Soleh Al Utsaimin. Tetapi nanti kan setelah selesai itu, selesai tawaf 7 kali, kan ada peristiwa sholat sunnah 2 rakaat. Lah kalau ini harus wudu ya, tapi kan sudah selesai tawaf. Kalau sudah selesai tawaf, nanti Bapak Ibu bisa menyingkir sebentar ke bagian belakang yang ada tempat-tempat air zam-zam itu. Di sana nanti ada juga air yang bukan zam-zam. Nah, air yang bukan zam-zam itu bisa Anda gunakan untuk berwudu ya. Di sana ada semacam apa ya, tempat untuk pembuangan itu meskipun kecil gitu ya, tapi kita ngambil air wudunya itu hati-hati pakai
pakai gelas plastik itu ya Mas Nizar, yang disediakan di sana itu gelas plastik. Yes, Lalu di sana nanti ada apa namanya dispenser yang sebelah sini itu air zam-zam semua, sebelah sini itu ada yang bukan air zam-zam. Yang bukan air zam-zam itu bisa kita gunakan untuk berwudu. Jadi nanti pelan-pelan kita tuangkan air ke dalam tangan kita pelan-pelan sehingga tidak basah kemana-mana. Kita tepatkan jatuh bawahnya itu di bagian yang memang itu tempat pembuangan air kecil, tapi ada kayak semacam apa ya, semacam selokan tapi kecil yang itu nanti di atasnya dikasih besi-besi penghalang gitu. Itu air mengalir ke sana tidak apa-apa. Jadi wudhu dulu kalau sudah selesai tawaf, baru bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat gitu. Nah jadi melaksanakan tawafnya itu bagi Anda yang memang pembatal, maaf, eh, pembatal itu apa? Suka batal. Ini ada tambahan dari Ustadz Pri ini, Ustadz kita dari Bogor nih. Bacain Mas Nizar yang komentarnya Ustadz Pri itu ya. Ini Ustadz kita yang Wonderful Umrohnya Bogor. baik. Izin menambahkan dalam kondisi terminologi fikih, kondisi sulit untuk melaksanakan ibadah dengan mengikuti satu mazhab, maka dibolehkan untuk mengikuti dua atau lebih pendapat mazhab lainnya disebut dengan talfik. Iya, Itu Ustaz. begitu ya. Jadi dalam situasi sulit itu Islam itu selalu memberikan solusi. Syukron ya Ustadz Pri. Nanti Bapak Ibu yang di Bogor boleh belajar langsung kepada Ustadz Pri ya. Beliau yang akan mengembangkan Wonderful Umroh di Bogor dengan timnya beliau, dengan Mbak Yani Budiah yang juga ada di sini dan para teman-teman yang lainnya di Bogor. Jadi Islam itu selalu penuh solusi. Gak mungkin ya sampai seseorang itu dibiarkan oleh Islam itu untuk menjalankan umroh saja nggak selesai-selesai, untuk tawaf saja nggak selesai-selesai, disebabkan dia harus terus-menerus wudhu sementara batal lagi baru baru berjalan, kan tempat wudhunya itu di bawah, kalau ke toilet itu ke bawah dulu kan. Terus kemudian naik lagi ke atas, di atas sudah batal lagi, ya Allah ya. Nah kalau seperti itu kan menyiksa, itu nggak mungkin ya, Islam itu tanpa solusi dan selalu ada solusinya. Makanya Said Hawa ketika beliau memberikan penjelasan, ini bukan soal umroh tapi soal zakat ya. Beliau menyampaikan tentang mengapa ada banyak perbedaan pendapat para ulama ketika membicarakan soal zakat. Jadi zakat itu ada sangat banyak perspektif ya, sangat banyak pendapat ulama. Lalu kata Said Hawa setelah menguraikan ulama ini berpendapat begini, ulama ini berpendapat begini tentang zakat itu, lalu kemudian beliau menyatakan satu kesimpulan begini, bahwa hikmah dari adanya pendapat-pendapat yang berbeda dari para ulama itu adalah kita bisa memilih mana yang paling mungkin untuk diterapkan di satu daerah tertentu. Satu daerah dengan daerah lainnya itu beda-beda. Bayangin aja, kita tinggal di Indonesia dengan saudara kita di Palestina, beda kondisinya ya. Kita tinggal di sini dengan orang-orang yang tinggal di minoritas Islam di Eropa, di Amerika, beda kondisinya. Nah, mana yang paling mungkin untuk diterapkan di setiap daerah itu yang mestinya dipilih, karena dalam setiap kali kita memahami beda pendapat fikih, itu kita tidak boleh memaksakan pendapat yang kita pilih kepada orang lain yang beda pilihan. Misalnya memaksakan pendapat harus Syafi'iyah sementara situasi tidak memungkinkan, atau harus Hanafiyah padahal situasi tidak memungkinkan. Tentu itu tidak seperti itu ya cara kita memahami fikih itu. Nah, jadi secara umum seperti itu ya teman-teman sekalian. Ini menarik kita belajar fikih itu supaya luas pemikiran kita. Saya sering memesankan kepada kita semuanya agar kita itu kalaupun berpegang kepada satu pendapat fikih, hendaklah ngerti dan belajar juga pendapat fikih yang lainnya supaya kita tidak saling menyalahkan. Kalau Anda sholat subuhnya pakai kunut, pahamilah saudara Anda yang sholat subuhnya tidak pakai kunut. Mengapa mereka tidak pakai kunut? Kalau Anda sholat tarawihnya 11 rakaat, pahamilah mengapa saudara Anda sholat tarawihnya 21 atau 23 rakaat. Kalau Anda sholat Idul Fitrinya di lapangan, pahamilah mengapa sebagian saudara Anda sholat Idul Fitrinya di masjid, dan begitu seterusnya ya. Kalau Anda sholat Jumat azannya 2 kali, coba pahami mengapa ada saudara Anda yang azannya sholat Jumat itu hanya sekali, dan begitu seterusnya. Kalau masjid Anda sholat subuh azannya hanya sekali, maka cobalah pahami mengapa di masjid yang lainnya sebelum sholat subuh sudah ada
azannya. Ini yang kemarin yang baru umroh pertama kali ya, Mas Nizar, banyak yang salah. Sampai di Madinah, sampai di Mekah ada azan, dikira sudah azan subuh. Langsung pada sholat sunnah sebelum subuh. Padahal itu bukan azan subuh gitu ya. Masih berjarak sekitar 30 menit. Jadi kalau kita dengar azan di Masjid Nabawi, azan di Masjid Haram, itu nanti selesai azan pertama itu, kita masih bisa leluasa menjalankan sholat tahajud, sholat malam gitu ya. Karena masih berjarak 30 menitan kira-kira sampai ke azan subuh itu. Jadinya leluasa bagi kita untuk menjalankannya. Begitu ya. Kalau berbicara itu tidak membatalkan. Sebagian ulama mengatakan bedanya antara sholat dengan apa namanya, dengan tawaf. Kalau tawaf diibaratkan seperti sholat, maka berarti batal. Tapi ulama sebagian ulama menyatakan bahwa tawaf itu, ini misalnya tadi saya sebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa dia mengatakan kalau batal wudhunya tidak harus ya, tidak wajib untuk berwudhu lagi, karena kata beliau tawaf itu berbeda dengan sholat ya, kata Ibnu Taimiyah. Kalau sholat itu batal wudhu, harus wudhu lagi. Tapi kalau misalnya dia itu eh, berbicara ya, maaf, sholat berbicara batal ya, sholat batal wudhunya batal. Nah itu kalau mengibaratkan tawaf seperti sholat, maka berarti kalau batal wudhu berarti juga harus wudhu lagi. Kalau ngobrol berarti nggak boleh. Tapi kalau Ibnu Taimiyah mengatakan karena dia berbeda, tawaf itu nggak sama dengan sholat, maka kata Ibnu Taimiyah, ngobrol itu tidak membatalkan tawaf, tetapi itu nanti adalah soal adab ya, adab. Jadi bukan soal batal, tawafnya tidak batal, tapi adabnya jadi kurang gitu ya. Kalau masa kita ibadah kok sambil ngobrol-ngobrol gitu, itu kan ya kurang bagus adabnya. Bukan berarti nggak boleh kalau ngobrolnya penting, misalnya istrinya Mas Nizar itu lagi tawaf di samping beliau, nanya, Mas, tadi kunci hotelnya kamu taruh di mana? Nah, seandainya itu sesuatu yang memang harus ditanyakan pada waktu itu, khawatir jatuh gitu ya misalnya ya, maka itu nggak masalah. Tapi yang tidak tidak bagus adabnya itu kalau obrolan-obrolan yang sebetulnya nggak ada gunanya diobrolkan di situ gitu ya. Ngobrolin makanan, tadi itu makanan waktu sarapan gak enak banget ya. Masak sayurnya kok kayak gitu, masak daging kok kayak begitu. Wah itu nggak banget deh, itu kalau di kampungku lah itu malah cerita yang nggak ada gunanya gitu yang seperti itu. Kalau lagi tawaf ya jangan ngobrol begitu. Kalaupun ada obrolan, hendaknya yang memang, tadi di situ tadi ada ID card jatuh, jangan-jangan punya jamaah kita. Coba ditanya jamaah kita siapa yang ID card-nya jatuh. Lah itu kan sesuatu yang penting karena ID card itu sesuatu banget ya. Nah, yang seperti itu berarti obrolan yang dibolehkan dan tidak membatalkan tawafnya. Bahkan secara umum eh, obrolan itu sendiri kalau kata Ibnu Taimiyah tidak membatalkan tawaf. Seperti orang berwudu. Ya wudu itu kan bagian dari ibadah mahdoh. Tapi kalau Anda wudu tapi kemudian ngomong di saat wudu itu ya, itu misalnya gini, deretan wudu. Ya saya di sampingnya di sana ada Mas Nizar, terus ada yang lain-lain lagi berwudu bareng-bareng gitu ya. Tiba-tiba air di tempat saya mati gitu. Terus saya, Mas Nizar, itu keranmu itu masih ada airnya enggak? Loh, padahal aku belum selesai wudu, tapi keranku mati gitu ya. Tapi kan omonganku ini penting gitu. Jadi saya sedang bertanya kepada dia, Mas Nizar bilang, oh ada Pak Sah. Dia juga ngomong, padahal lagi berwudu lah, itu nggak apa-apa ya. Yang tidak bagus secara adab itu kalau kita ngobrolin yang nggak ada gunanya. Sambil wudu, terus kemudian sambil ngomongin kuliner gitu ya, atau sambil ngomongin hal-hal yang nggak kaitan sama sekali gitu. Itu yang namanya soal adab, bukan soal tidak membatalkan wudhu ya, batal apa tidak bukan soal itu, tapi soal adab. Demikian pula dalam tawaf ya. Makanya ini hikmah ya Bapak Ibu sebagai penutup, hikmah mengapa semua biro travel haji dan umroh di Indonesia, semua, saya kira semua, atau kalau nggak semua ya taruhlah mayoritasnya, tapi saya kira hampir semuanya. Hampir semua biro travel dan haji di Indonesia itu memberikan buku-buku tuntunan doa kepada jamaah yang ikut umroh ya, untuk membaca doa kalau tawaf. Putaran pertama doanya apa saja, putaran kedua doanya apa saja gitu. Padahal nggak ada itu tuntunan begitu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Jadi karena yang ada tuntunannya itu hanya ketika tawaf pertama kali ketemu Hajar Aswad,
Kalau bisa memegang hajar aswad, kita pegang hajar aswadnya sambil mengatakan Bismillah ya Allah Akbar. Atau kalau nggak bisa memegang karena jauh, maka tangan kanan kita lambaikan sambil kepala kita berpaling ke arah hajar aswad begini, sambil kita mengatakan Bismillah ya Allah Akbar. Kan itu isyarat karena nggak bisa pegang itu. Setelah itu kemudian doanya terserah kita sebetulnya. Sampai kemudian ada tuntunan doa lagi ketika sudah sampai rukun yamani. Setelah rukun yamani kita membaca doa sapu zakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai lagi ketemu hajar aswad, tangan kita naikkan lagi ke atas, tangan kanan, sambil wajah kita melihat ke arah hajar aswad sambil mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, semacam itu. Nah, yang ada tuntunannya kan itu. Sedangkan dari rukun hajar aswad ke rukun Iraqi, kemudian ke rukun Syami, kemudian sampai rukun Yamani lagi, itu tidak ada tuntunan yang harus apa gitu. Tapi kenapa itu dibuat ya? Para ulama kita menyusun doa-doa itu, termasuk Kementerian Agama menyusun itu. Kenapa itu? Karena nanti kalau tidak disibukkan dengan doa-doa seperti itu, nanti pada ngobrol. Sa'i itu ya, sa'i itu dari ujung sampai ujung itu. Itu kan yang ada tuntunan doanya itu hanya beberapa saja. Misalnya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Tapi yang lain-lainnya itu ya, itu kan nanti kenapa dituntunkan sekian panjang doa itu? Putaran pertamanya sa'i, doanya dari sofa ke marwah, ini dari marwah ke sofa, ini gitu ya. Kenapa panjang banget tuntunan doanya itu? Itu karena supaya nggak ngobrol. Kalau nggak ada tuntunan doa begitu, nanti mereka merasa bebas gitu ya. Lalu akhirnya sambil berjalan dari sofa ke marwah ngerumpi. Mereka ngomongin orang. Kayak lagi nggak ibadah gitu ya, kayak lagi di rumah ketemu teman-temannya terus ngerumpi ngomongin banyak orang lain, itu kan namanya bukan soal membatalkan sa'i, tetapi babnya adalah adab ya, adab dalam ibadah. Ya ini menjadi sesuatu yang ya kalau kita setuju banget gitu ya, saya gitu ya setuju banget dengan dituntunkannya doa-doa yang dibuat oleh para ulama itu. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu semua sibuk berdoa gitu ya, daripada ngobrol gitu kan. Meskipun ngobrol nggak membatalkan tawaf maupun sa'i, tapi daripada itu nanti mereka ngobrol karena merasa tidak ada ngapa-ngapain gitu, maka dituntunkanlah doa-doa itu. Dan apalagi kalau ada pembimbing ya, kalau di Wonderful Umroh kita bimbing ada putaran tertentu di tawaf yang kita mengatakan Bapak Ibu silakan berdoa masing-masing untuk doa Anda sendiri. Nanti di putaran yang lainnya kita mengatakan doanya kita pimpin bersama-sama gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang nantinya bisa lebih memberikan makna. Baik, demikian Bapak Ibu, sampai ketemu pada madrasah Baitullah berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan terutama teman-teman muda atau putra-putri Bapak Ibu sekalian yang masih muda untuk bisa berangkat dari umur yang masih sangat muda belia, sehingga lebih banyak lagi yang bisa didapatkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berangkat umroh lagi dan lagi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Jayadi Takaryawan yang alhamdulillah sudah menjawab semua pertanyaan dari sesi diskusi kita di Madrasah Baitullah, dan sudah terjawab semua jawaban keresahan-keresahan dari Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya. Dan apabila dari pertanyaan Bapak Ibu masih ada yang belum terjawab, dapat untuk bisa menghubungi admin atau nanti dapat kita jawab melalui WA ataupun grup ya. Dan kita sudah sampai di penghujung akhir agenda kita Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Adalah kita membaca alhamdulillah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah. Amin. Jazakallah ahsanu jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kita dapat berjumpa lagi di Madrasah Baitullah pekan depan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakallah ahsanu jaza. There's something on my mind, I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Hey, all my life, down it was a part of me. Day and night, I fight my insecurity.
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And the salam